Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan model pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggita Intan Salsabil, Luciana Ayu Pratiwi, Mutia Alfia Rahma, Nur Aziza, dan Vina Tri Marjunita. Baiklah, saya akan menjelaskan kebijakan pertumbuhan jangka menengah. Seperti halnya analisis jangka pendek, para ekonom tidak setuju atas kepentingan relatif penawaran dan permintaan dalam menentukan output selama periode jangka menengah. Akan menguji kelompok yang disebut ekonom sisi penawaran. Seperti namanya, ekonom sisi penawaran menekankan faktor penawaran sebagai penentu perilaku output. Asal-usul pandangan mereka adalah dalam ekonomi klasik. 19.1 Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 1960 sampai 2011. Pengalaman pertumbuhan Amerika Serikat untuk periode 1960 sampai 2006 dirangkum dalam tabel 19.1 di bawah ini. Untuk tahun 2007 sampai 2011 hampir tidak ada pertumbuhan bersih dalam ekonomi Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhannya adalah 0,3%. Fakta yang harus dijelaskan oleh para ekonom sisi penawaran dan Keynes adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pertumbuhan output Amerika Serikat melambat secara nyata dalam periode 1973 sampai 1992. 2. Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menurun tajam pada tahun 1970-an. 3. Laju pembentukan modal juga melambat pada tahun 1970-an dan 1980-an dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 4. Setelah tahun 1992, pembentukan modal dan pertumbuhan output dan produktivitas tenaga kerja naik mendekati tingkat sebelum tahun 1973, sebelum terhenti dengan timbulnya resesi baru-baru ini. Materi selanjutnya adalah 19.2 Posisi sisi penawaran. Paling mendasar, ekonom sisi penawaran berbagi keyakinan ekonom klasik dalam sistem kapitalis perusahaan bebas dan tidak menyukai intervensi pemerintah dalam perekonomian. Untuk menganalisis ide-ide ini dimulai dengan menyatakan beberapa propersi ekonom sisi penawaran, kemudian menjelaskan setiap propersi dalam hal akar klasiknya, dan menunjukkan bagaimana masing-masing perilaku untuk kebijakan ekonomi Amerika Serikat saat ini. 4 propersi berikut adalah elemen sentral dari ekonomi sisi penawaran. 1. Pertumbuhan output dalam jangka menengah dinominasi oleh penawaran yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan persediaan faktor dan tingkat perubahan teknologi. 2. Tingkat pertumbuhan input modal ditentukan terutama oleh intensitas tabungan dan investasi. Intensitnya adalah pengembalian setelah pajak untuk tabungan dan investasi. 3. Pertumbuhan untuk input tenaga kerja meskipun dalam jangka panjang ditentukan oleh faktor demografi. Juga dapat dipengaruhi secara signifikan oleh intensif dalam hal ini perubahan upah real setelah pajak. 4. Peraturan pemerintah yang berlebihan tentang bisnis membuat menghambat bentuk modal dan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada 1970-an dan 1980-an. Materi selanjutnya adalah pertumbuhan output jangka menengah ditentukan penawaran. Pertumbuhan jangka menengah dalam model klasik diilustrasikan pada gambar kurva di samping. Output meningkat dari Y ke Y1 ke Y2 karena jadwal pasokan bergeser ke kanan mencerminkan pertumbuhan pasokan faktor dan perubahan teknologi. Jika schedule permintaan agregat tetap pada YD 0, gambar kurva di samping, harga akan turun berturut-turut ke P1 ke P2. Sebaliknya, jika permintaan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang sebanding dengan pertumbuhan output, tingkat harga akan dipertahankan pada P0. Apapun kasusnya, pertumbuhan output ditentukan semata-mata oleh pergeseran jadwal penawaran. Materi selanjutnya adalah tabungan dan investasi tergantung pada tingkat pengembalian setelah pajak. Ekonom sisi penawaran tidak perlu menerima spesifikasi khusus dari fungsi tabungan dan investasi dalam versi sederhana sistem klasik. Misalnya, dalam memprediksi tingkat investasi untuk Amerika Serikat pada tahun 2012, ekonom sisi penawaran akan menggunakan fungsi investasi yang jauh lebih kompleks daripada yang diplot pada gambar kurva di samping. Saya Luciana Ayu Pratiwi akan membahas materi penawaran tenaga kerja responsif terhadap perubahan upah real setelah pajak. Grafik ini menggambarkan penentuan tingkat equilibrium tenaga kerja di masa sistem klasik dan efek dari perubahan pendapatan real setelah pajak sebagai hasil dari perubahan tingkat pajak pendapatan marginal. Berdasarkan grafik ini, diasumsikan bahwa tingkat pajak pendapatan berada di level T pangkat Y0 dan penawaran harga itu digambarkan pada kurva NS T pangkat Y0 yang kemudian memotong kurva permintaan tenaga kerja di N0.
Kemudian diasumsikan kembali tarif pajak penghasilan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu T pangkat Y1, dan berdasarkan pandangan sisi penawaran tenaga kerja bergantung pada upah real setelah pajak yang akan sama dengan 1 min T pangkat Y dikali W per P. Misalnya, dengan tarif pajak marginal 0,20, upah real setelah pajak akan menjadi 0,80 kali upah real sebelum pajak. Tarif pajak penghasilan marginal dengan demikian membentuk sebuah irisan antara upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu W per P, dan upah yang diterima pekerja, yaitu 1 min T pangkat Y dikali W per P. Kemudian, apabila tarif pajak dinaikkan dari T pangkat Y0 ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu T1, maka akan menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser ke kiri, yaitu dari NS T0 ke NS T1, sehingga akan ada lebih sedikit tenaga kerja yang disediakan di setiap tingkat upah real sebelum pajak, karena dengan tarif pajak yang lebih tinggi, upah real sebelum pajak yang diberikan yaitu menunjukkan upah real setelah pajak yang lebih rendah, sehingga akan ada lebih sedikit pekerjaan dan pekerjaan pun menurun dari N0 ke N1. Selanjutnya yaitu mengenai kritik Keynesian terhadap sisi penawaran. Yang pertama, penawaran itu ditentukan dari jangka menengah. Keynesian berpendapat bahwa untuk periode 1 dekade atau lebih, baik penawaran ataupun sisi permintaan itu merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan output. Yang kedua, yaitu pengaruh pemotongan pajak penghasilan terhadap penawaran tenaga kerja. Keynes tidak percaya bahwa peningkatan besar dalam penawaran tenaga kerja itu akan dihasilkan dari tarif pajak pendapatan marginal yang lebih rendah. Keynes juga tidak percaya bahwa tarif pajak penghasilan saat ini itu merupakan suatu hambatan bagi pasokan tenaga kerja. Mengenai regulasi sebagai sumber inflasi dan pertumbuhan yang lambat, Keynes berpendapat bahwa dari tahun 1960-an hingga 1980-an, banyak peraturan pemerintah yang membuat pengeluaran perusahaan menjadi tidak efektif, sementara banyak cara yang lebih efisien untuk mencapai manfaat yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai tabungan dan investasi serta tingkat pengembalian setelah pajak. Keynes berpendapat bahwa output itu merupakan variabel utama yang menentukan investasi, sehingga cara terbaik untuk mendorong investasi adalah dengan menjaga perekonomian tetap berfokus pada output yang potensial. Dan dalam hal menabung, Keynes tidak menyangkal bahwa penentu tabungan adalah tingkat pengembalian, dan ia juga tidak menyangkal bahwa penyebab tingkat tabungan yang menurun adalah karena penurunan tingkat pengembalian. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adam Smith, ia sering dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Ia menulis selama tahap awal revolusi industri. Smith menyaksikan ekspansi kapitalisme industri dan mencoba menjelaskan proses yang mulai menopang pertumbuhan ekonomi di beberapa bagian dunia. Seperti dalam buku Smith yang terkenal, subjeknya adalah sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Standar hidup di berbagai negara sangat bervariasi. Kekayaan tersebar sangat tidak merata di antara bangsa-bangsa. Materi selanjutnya mengenai model pertumbuhan neoklasik. Pada tahun 1950, ahli ekonomi makro mengembangkan model formal dari proses pertumbuhan. Satu set penting ini disebut model pertumbuhan neoklasik. Nama tersebut berasal dari struktur produksi dalam model yang berasal dari ekonomi mikroklasik atau neoklasik. Perhatikan kurva tersebut. Bentuk intensif dari fungsi produksi menunjukkan output per pekerja atau Q, Y per N, sesuai dengan setiap rasio modal atau tenaga kerja K per N. Untuk teknologi tertentu, A (T0). Ketika rasio modal atau tenaga kerja meningkat, output per pekerja meningkat, tetapi pada tingkat yang menurun, yang mencerminkan hasil yang semakin menurun terhadap peningkatan modal per pekerja, di mana F (K) adalah fungsi yang menghubungkan output per pekerja dengan rasio modal atau tenaga kerja untuk teknologi tertentu. Apa yang disebut
bentuk intensif dari fungsi produksi agregat. Hubungan yang diberikan oleh persamaan ditunjukkan pada gambar 20.1. Keadaan teknologi diasumsikan sebagai A, T0 yang menetapkan posisi fungsi produksi yang menghubungkan output per pekerja dengan modal per kerja. Saat kita bergerak ke kanan, sepanjang fungsi produksi, output per pekerja meningkat dengan peningkatan modal per pekerja, buka kurung K, tutup kurung. Bentuk fungsi produksi pada gambar 20.1 mencerminkan asumsi bahwa ada hasil yang semakin berkurang untuk peningkatan modal per pekerja. Kenaikan output per pekerja menurun dengan kenaikan berturut-turut modal per pekerja. 3. Asumsi rasio modal atau tenaga kerja awal K0, output per pekerja akan menjadi Q0 seperti pada gambar kurva tersebut. Materi selanjutnya yaitu 20.2 mengenai pertumbuhan output per pekerja. Perhatikan kurva tersebut. Output per pekerja meningkat dari Q0 ke Q1 sebagaimana akibat dari kemajuan teknologi. Fungsi produksi bergeser ke atas dari AT0 FK ke AT1 FK. Ada peningkatan lebih lanjut dalam output per pekerja dari Q1 ke Q1 sebagaimana akibat dari peningkatan rasio modal atau tenaga kerja dari K0 ke K1. Kerangka yang diilustrasikan pada gambar 2.0 menunjukkan bahwa pertumbuhan output per pekerja adalah hasil dari dua faktor, yaitu yang pertama perubahan teknologi yang meningkatkan output per pekerja untuk rasio atau tenaga kerja tertentu, dan yang kedua adalah pendalaman modal. Seiring dengan meningkatnya rasio modal atau tenaga kerja, jika kita mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dalam output total sebagai lawan dan output per pekerja, pertumbuhan angkatan kerja merupakan sumber pertumbuhan tambahan. Nah, selanjutnya teman-teman ada sumber pertumbuhan dalam model neoklasik. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dalam model neoklasik. Nah, dari analisis pada bagian sebelumnya itu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dalam model neoklasik ini ada tingkat pertumbuhan teknologi, pertumbuhan angkatan kerja, tingkat pembentukan modal. Dalam model pertumbuhan neoklasik tidak bergantung pada tingkat tabungan suatu negara, di mana disimbolkan dengan S sama dengan S dibagi Y. Kemudian independensi tingkat pertumbuhan suatu negara dari tingkat tabungan pada awalnya itu mengejutkan karena diharapkan tingkat tabungan itu mempengaruhi tingkat pembentukan modal. Nah, untuk melihat mengapa sih tingkat pertumbuhan equilibrium pada jangka panjang tidak bergantung pada tingkat tabungan di dalam model neoklasik, kita akan lihat ke slide selanjutnya. Nah, kita akan lihat pengaruh kenaikan tingkat bunga. Di sini kita bisa lihat di layar kita masing-masing, kita bisa lihat ada gambar kurva, di mana pada gambar kurva ini diasumsikan bahwa tingkat tabungan itu awalnya adalah S0 dan perekonomian berada dalam keseimbangan dengan rasio modal per tenaga kerja ini disamakan dengan K0 dan output per kerja sama dengan Q0. Nah, perhatikan yang ada garis kurva 1 per sigma 0 berasal dari titik asal dan memotong fungsi produksi yang ditunjukkan oleh garis lengkung. Sebagai akibat dari kenaikan tingkat tabungan, rasio modal per tenaga kerja meningkat dari K0 ke K1. Kemudian output per pekerja itu meningkat dari K0 ke Q1. Nah, rasio modal per output ini naik dari sigma 0 ke sigma 1. Setelah Q tercapai, tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam output per pekerja. Tingkat pertumbuhan equilibrium awal dan dalam output itu dipulihkan kembali. Di slide selanjutnya ada lagi, nah tingkat output per pekerja itu sama dengan Q0 tadi kan. Setiap titik di sepanjang garis itu sesuai dengan rasio konstan pada suatu vertikal, yaitu Y per N ke variabel pada sumbu horizontal K per N. Tadi ada kan kita lihat di gambar sebelumnya, nah K per N itu di garis horizontal dan Y per N itu di garis vertikal. Di sini kita bisa lihat rumusnya itu Y per N dibagi K per N sama dengan Y per K sama dengan 1 per sigma, di mana sigma adalah rasio modal per output atau K per Y, yang awalnya rasio modal per output itu adalah sigma per 0.
sekarang kita ke kotak selanjutnya, yaitu pertimbangan peningkatan kita pertimbangkan peningkatan tingkat tabungan itu ke nilai yang lebih tinggi, di mana S1 katakanlah 15% dari pendapatan sebagai lawan dari 10% dari pendapatannya. Awalnya perekonomian masih kita asumsikan berada dalam equilibrium pada rasio modal per tenaga kerja K0, modal dan tenaga kerja tumbuh pada tingkat yang sama dengan kenaikan tingkat tabungan. Tingkat pembentukan modal awalnya akan meningkat. Untuk melihat hubungan ini, kita perlu untuk menentukan hubungan antara pembentukan modal dan tingkat tabungan. Nah, di kotak ini, yaitu tingkat pembentukan modal dapat kita tulis sebagai K titik per K sama dengan I per K dikurang D per K. Di mana I di sini adalah investasi dan D adalah depresiasi. Dalam equilibrium jangka panjang, output akan tumbuh seiring pertumbuhan pasokan. Jadi kita mengabaikan masalah permintaan yang tidak memadai. Nah, kami berasumsi bahwa semua tabungan disalurkan ke investasi. Nah, di sini tuh mereka juga berasumsi bahwa depresiasi adalah bagian konstan dari sigma dari persediaan modal dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yaitu K titik per K sama dengan S per K per sigma K per K sama dengan S per Y per K dikurang delta K per K. Nah, di mana persamaan kedua itu mengikuti dari tabungan sama dengan tingkat tabungan dikalikan dengan tingkat pendapatan. Nah, dari persamaan ini, kita tahu bahwa peningkatan tingkat tabungan akan meningkatkan laju pembentukan modal. Melihat pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, kita akan lihat lagi di slide selanjutnya. Akan ada, ada kurva di sini. Di sini tuh pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada kurva di samping, kan diasumsikan bahwa tingkat equilibrium untuk pendapatan itu adalah G. Jika kenaikan tingkat tabungan terjadi pada waktu T0, laju pertumbuhan T0 akan naik, sementara ketika ekonomi bergerak dari tingkat awal output pekerja yaitu Q0 ke tingkat output pekerja yang lebih tinggi yaitu Q1, pada tingkat output pekerja baru yang lebih tinggi ini tingkat pertumbuhan akan kembali ke G seperti yang ditunjukkan pada waktu T1. Tingkat tabungan yang meningkat menyebabkan periode sementara pertumbuhan itu lebih cepat, tetapi tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan equilibrium. Tingkat tabungan yang lebih tinggi telah menghasilkan peningkatan modal dan output per pekerja. Perekonomian dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi akan memiliki standar hidup yang lebih tinggi karena proses produksi yang lebih padat modal. Nah, sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait perkembangan terkini dalam teori pertumbuhan ekonomi. Setelah periode aktif pada 1950-an dan 1960-an, minat pada teori pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurun pada 1970-an karena keraguan tentang apakah teori-teori itu memberitahu kita banyak hal tentang pertumbuhan. Model pertumbuhan neoklasik menjelaskan tentang dinamika pertumbuhan proses, tetapi akhirnya memberitahu kita bahwa tingkat pertumbuhan equilibrium jangka panjang bergantung pada dua variabel eksogen, yaitu laju pertumbuhan penduduk dan laju perubahan teknologi. Karena variabel-variabel ini bersifat eksogen, maka teori tersebut tidak mengisolasi perubahan sumber fundamental pertumbuhan jangka panjang. Untuk alasan ini, hanya sedikit kesimpulan kebijakan yang berasal dari teori tradisional pertumbuhan jangka panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan implikasi perubahan teknologi endogen. Bagaimana perubahan teknologi endogen mempengaruhi kesimpulan tentang proses pertumbuhan tergantung pada rincian spesifikasi dari dua fungsi produksi. Peningkatan tingkat tabungan pada awalnya meningkatkan tingkat pembentukan modal. Dalam model neoklasik, peningkatan laju pembentukan modal menyebabkan berkurangnya daripada peningkatan proporsional dalam tingkat pertumbuhan output. Alasannya adalah bahwa dengan skala hasil yang konstan, tingkat pertumbuhan input tenaga kerja harus meningkat dengan jumlah yang sama dengan modal, agar pertumbuhan output meningkat secara proporsional. Kita mengasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan input tenaga kerja akan tetap, meskipun pertumbuhan tingkat output naik kurang sebanding dengan peningkatan tingkat pertumbuhan modal. Depresiasi naik secara proporsional karena baik dalam model pertumbuhan tradisional maupun yang lebih baru. Depresiasi hanyalah sebagian kecil dari stok modal. Di subbagian sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan output naik kurang dari proporsional, sementara tingkat pertumbuhan di modal dan tingkat depresiasi meningkat secara proporsional. Depresiasi menjadi fraksi output yang lebih besar dan akhirnya menyerap penghematan yang lebih tinggi.
tingkat modal pembentukan, dan tingkat pertumbuhan output kembali ke tingkat awal. Selanjutnya, implikasi kebijakan terhadap pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan endogen menyiratkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Dalam beberapa model pertumbuhan endogen, pengetahuan diwujudkan dalam tipe baru barang modal, sehingga investasi modal dan ide-ide baru dapat berjalan secara bersamaan. Dalam hal ini, kebijakan untuk meningkatkan pembentukan modal akan mampu meningkatkan pertumbuhan secara permanen, tingkat output untuk spesifikasi tertentu dari fungsi produksi. Dalam model pertumbuhan neoklasik, tingkat pertumbuhan jangka panjang dalam output didorong oleh tingkat pertumbuhan eksogen dalam angkatan kerja dan oleh perubahan teknologi eksogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.